Bagaimana jika selama ini yang kita pahami tentang Islam hanyalah kulit luar? Bagaimana jika sholat, puasa, zakat, dan haji bukan sekadar ibadah, tetapi simbol dari perjalanan menuju kesadaran tertinggi? Syekh Siti Jenar, seorang sufi yang kontroversial, mengungkap makna terdalam dari rukun Islam yang tak banyak diketahui orang. Sebuah perjalanan yang mengguncang keyakinan, menantang pemahaman, dan membuka tabir antara hamba dan Tuhannya. Tapi, mengapa ajaran ini ditolak? Mengapa mereka yang mencapai makrifat justru dianggap berbahaya? Dan, apakah mungkin seseorang bisa mati sebelum mati? Temukan jawabannya dalam kisah yang akan mengubah cara pandangmu terhadap agama, kehidupan, dan keberadaan diri. Bersiaplah, karena setelah ini, kau mungkin tak akan melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Simak kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen. Semoga yang komentar diberikan kemudahan dalam segala hal, dan dimudahkan dalam mendapatkan rejeki. Amin ya robbal alamin. Langit sore di tepian pesisir Jawa tampak memerah, seolah menyimpan rahasia zaman yang tak terungkap. Di sebuah surau kecil yang terpencil, seorang lelaki tua duduk bersila, pandangannya menerawang jauh ke batas cakrawala. Wajahnya penuh ketenangan, namun sorot matanya memancarkan ketajaman ilmu yang sulit dipahami orang kebanyakan. Dialah Syekh Siti Jenar, seorang wali yang keberadaannya selalu diselimuti misteri. Ia dikelilingi oleh beberapa murid yang datang dari berbagai penjuru, masing-masing membawa kegelisahan dalam hatinya. Mereka bukan sekadar mencari ilmu syariat, melainkan sebuah pemahaman yang lebih dalam, yang melampaui batas akal dan nalar. Sebelum kalian memahami hakikat, ketahuilah bahwa rukun Islam bukan sekadar aturan yang tertulis, ujar Syekh Siti Jenar dengan suara yang tenang namun berwibawa. Para murid saling berpandangan. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Raden Kusuma, memberanikan diri bertanya, "Guru, bukankah rukun Islam adalah fondasi agama? Bagaimana bisa itu bukan sekadar aturan?" Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Rukun Islam adalah jalan, tetapi bukan tujuan akhir. Jika kau hanya melihatnya sebagai ritual, maka kau masih berada di permukaan. Tetapi jika kau memahami hakikatnya, kau akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar syariat. Para murid terdiam. Rasa penasaran semakin mengusik hati mereka. Selama ini, mereka diajarkan bahwa Islam adalah hukum yang harus dijalankan. Namun, di hadapan mereka kini, seorang wali besar mengatakan bahwa ada makna yang lebih dalam. Syekh Siti Jenar bangkit dari duduknya. Angin laut berembus pelan, menggoyangkan dedaunan di sekitar surau. Kalian ingin tahu hakikat rukun Islam? Maka bersiaplah. Sebab perjalanan ini bukan sekadar perjalanan ilmu, melainkan perjalanan ruh yang akan mengguncang pemahaman kalian tentang dunia, diri sendiri, dan Allah. Suasana menjadi semakin hening. Para murid merasakan ketegangan yang aneh. Syekh Siti Jenar menatap satu persatu muridnya, seolah memastikan bahwa mereka siap menerima kebenaran yang akan ia ungkapkan. Kita mulai dari yang pertama, syahadat. Tetapi ingat, bukan sekadar ucapan, melainkan kesaksian ruhani. Para murid menahan napas, menanti kata-kata selanjutnya dari sang wali. Namun, Syekh Siti Jenar hanya tersenyum dan menutup matanya sejenak, memberi isyarat bahwa pembahasan baru saja dimulai. Malam mulai merayap perlahan. Di kejauhan, suara azan dari desa-desa terdengar samar, menggema di antara desir ombak. Malam itu, para murid tak bisa tidur dengan tenang. Mereka merasa akan memasuki sebuah pemahaman yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam semakin larut. Cahaya lampu minyak berpendar redup di sudut surau, menerangi wajah-wajah para murid yang menanti penjelasan dari Syekh Siti Jenar. Raden Kusuma duduk dengan gelisah. Ada sesuatu dalam kata-kata gurunya yang mengusik pikirannya. Syekh Siti Jenar menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan, namun penuh makna. Syahadat bukan hanya kalimat yang kau ucapkan. Ia adalah kesaksian yang tertanam dalam dirimu, yang menjadi bukti bahwa kau telah mengenal siapa dirimu, dari mana asalmu, dan kemana tujuan akhirnya. Para murid saling berpandangan. Bukankah selama ini mereka telah bersyahadat?
Bukankah mereka telah mengikrarkan keimanan mereka? Tuan Guru, seorang murid lain, bernama Surotama, akhirnya memberanikan diri bertanya. Kami telah mengucapkan syahadat sejak kecil. Kami percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Bukankah itu cukup? Syekh Siti Jenar tersenyum. Jika sekadar ucapan cukup, maka mengapa masih banyak orang yang berbuat zalim? Mengapa mereka yang telah bersyahadat masih terjebak dalam ketakutan, kesedihan, dan kebingungan? Hening. Angin malam berembus masuk melalui jendela surau, membawa aroma laut yang asin. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan syahadat, Guru? Tanya Raden Kusuma dengan suara bergetar. Syekh Siti Jenar menatap lurus ke arahnya. Syahadat sejati bukan sekadar pengakuan lisan. Itu adalah kesaksian batin. Saat kau benar-benar memahami makna La ilaha illallah, kau tidak hanya mengucapkannya, tetapi juga menyadari bahwa selain Allah, tiada yang wujud, tiada diri, tiada dunia, tiada kehidupan yang berdiri sendiri. Semua hanyalah manifestasi dari kehendak-Nya. Mata para murid membelalak. Itu adalah pemahaman yang jauh berbeda dari yang selama ini mereka dengar. Saat seorang hamba telah mencapai syahadat hakiki, lanjut Syekh Siti Jenar, maka ia akan melebur dalam keesaannya. Ia tidak lagi terikat oleh keinginan duniawi, tidak takut kehilangan, tidak gentar menghadapi kematian. Sebab ia tahu, tiada yang benar-benar ada selain Allah. Suasana di surau semakin tegang. Beberapa murid terlihat gelisah. Pemahaman ini terasa begitu dalam, tetapi juga mengerikan. Jika benar tiada yang wujud selain Allah, lalu apakah mereka ini? Apakah hidup mereka hanyalah ilusi? Salah satu murid yang lebih tua, Ki Wiryadipa, mencoba mengendalikan rasa ingin tahunya. Dengan suara hati-hati, ia bertanya, Guru, jika kita ini bukan apa-apa, lalu untuk apa kita diciptakan? Syekh Siti Jenar tersenyum. Kalian diciptakan bukan untuk sekadar menjalani hidup tanpa tujuan. Kalian ada agar kalian bisa mengenal siapa diri kalian sebenarnya. Maka barang siapa yang telah bersyahadat dengan sebenar-benarnya, ia akan melihat hakikat dirinya. Ia akan sadar bahwa antara dirinya dan Tuhannya tidak ada batas. Ia akan menemukan kesatuan yang selama ini tersembunyi di balik hijab dunia. Kata-kata itu mengguncang sanubari mereka. Ada ketakutan, ada keheranan, tetapi juga ada rasa penasaran yang semakin membakar. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang, seolah membawa pesan dari alam semesta. Para murid semakin tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Syahadat yang selama ini mereka anggap hanya sebatas lafaz ternyata menyimpan misteri yang jauh lebih dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka mulai meragukan apa yang selama ini mereka yakini. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, menggantikan gelapnya malam dengan cahaya yang samar. Para murid masih terdiam dalam kebingungan, mencerna apa yang baru saja mereka dengar tentang syahadat. Tetapi sebelum mereka sempat memahami sepenuhnya, Syekh Siti Jenar kembali melanjutkan pelajarannya. Kini kita masuk pada rukun kedua, solat. Ucapnya pelan. Kalian telah melakukannya sejak kecil, tetapi apakah kalian benar-benar memahami hakikatnya? Para murid menunduk. Mereka menghafal gerakan dan bacaan dalam solat, tetapi pertanyaan ini membuat mereka kembali ragu. Raden Kusuma, yang sejak tadi paling penasaran, akhirnya bertanya, bukankah solat adalah kewajiban yang harus kita lakukan 5 kali sehari? Mengapa guru mengatakan ada hakikat yang lebih dalam? Syekh Siti Jenar mengangguk. Benar, solat adalah kewajiban. Tetapi solat bukan sekadar berdiri, rukuk, dan sujud. Solat sejati bukan hanya gerakan, melainkan penyatuan antara hamba dan Tuhannya. Seorang makrifat tidak hanya solat 5 waktu, tetapi setiap saat hidupnya adalah ibadah. Para murid terdiam. Mereka mulai mengerti kemana arah pembicaraan ini. Perhatikanlah, lanjut Syekh Siti Jenar. Ketika kalian solat, kalian berdiri, lalu mengangkat tangan seraya mengucapkan takbir. Itu bukan sekadar gerakan. Itu adalah simbol bahwa kalian meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Kalian menyerahkan diri sepenuhnya, seakan-akan tak ada lagi dunia, tak ada lagi keinginan,
Tak ada lagi perasaan memiliki. Hanya dia yang ada. Ki Wiryadipa mengangguk perlahan, mencerna makna yang baru saja diungkapkan. Lalu, lanjut Syekh Siti Jenar, ketika kalian rukuk, kalian sedang merendahkan diri. Tetapi bukan hanya tubuh yang tunduk, melainkan juga hati dan pikiran. Sebab siapa yang masih merasa memiliki kebanggaan dalam dirinya, berarti ia belum benar-benar rukuk kepada Allah. Beberapa murid terhenyak. Mereka telah rukuk bertahun-tahun. Tetapi apakah hati mereka benar-benar tunduk? Dan ketika kalian sujud, suara Syekh Siti Jenar semakin dalam. Itulah puncak penyatuan seorang hamba dengan Tuhannya. Sujud bukan hanya meletakkan dahi di tanah, tetapi juga membuang seluruh kesombongan. Ketika kau benar-benar sujud, kau akan menyadari bahwa kau bukan apa-apa. Tiada yang tersisa darimu, selain Allah semata. Suasana surau mendadak terasa lebih berat. Para murid mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati mereka. Lalu bagaimana dengan mereka yang sholat setiap hari, tetapi masih dipenuhi kesombongan, kedengkian, dan cinta dunia? Tanya Surotama, suaranya bergetar. Itulah yang kusebut sebagai sholat lahiriah, jawab Syekh Siti Jenar. Mereka melaksanakan sholat, tetapi tidak benar-benar menghadirkan diri mereka kepada Allah. Mereka berdiri, tetapi hati mereka masih bersama dunia. Mereka sujud, tetapi kesombongan mereka tetap tegak berdiri. Raden Kusuma mengepalkan tangannya. Lalu bagaimana dengan sholat yang sejati, Guru? Syekh Siti Jenar tersenyum. Sholat yang sejati adalah sholat yang tak terputus. Seorang makrifat tidak hanya sholat 5 waktu, tetapi seluruh kehidupannya adalah sholat. Setiap tarikan napasnya adalah zikir. Setiap langkahnya adalah sujud. Setiap ucapannya adalah doa. Ia tak pernah terputus dari Allah, meski tubuhnya berada di dunia. Para murid merasakan sesuatu yang merayap dalam hati mereka. Ada yang mulai takut, ada yang mulai penasaran, dan ada yang mulai merasa seakan baru saja terbangun dari tidur panjang. Di luar surau, mentari pagi mulai naik perlahan, menyinari wajah-wajah yang kini tidak lagi sama seperti semalam. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai mempertanyakan apakah selama ini mereka benar-benar telah sholat dengan hati mereka, atau hanya dengan tubuh mereka. Siang telah beranjak tinggi. Sinar matahari menembus celah-celah atap surau, menerangi lantai kayu yang dingin. Para murid duduk bersila, masih terbebani oleh pemahaman baru yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Setelah membahas sholat, kini sang guru kembali membuka pelajaran. Rukun Islam ketiga adalah puasa, ucapnya perlahan. Banyak orang mengira bahwa puasa hanyalah menahan lapar dan haus. Tapi benarkah itu tujuan sejatinya? Para murid saling berpandangan. Tentu mereka tahu bahwa puasa adalah ibadah yang diperintahkan. Sejak kecil, mereka diajarkan bahwa puasa adalah bentuk ketakwaan, pengendalian diri dari hawa nafsu. Namun, apakah ada makna yang lebih dalam dari itu? Raden Kusuma menghela napas dalam-dalam sebelum bertanya. Guru, apakah puasa memiliki hakikat yang lebih dari sekadar menahan makan dan minum? Syekh Siti Jenar menatap tajam ke arah murid-muridnya. Tentu saja, jawabnya. Jika hanya menahan lapar dan dahaga, apakah itu cukup membuat seseorang mengenal Allah? Apakah sekadar tidak makan di siang hari bisa menjadikan seseorang lebih dekat kepadanya? Mereka terdiam. Tak ada yang berani menjawab. Puasa sejati bukanlah menahan tubuh, tetapi menahan diri dari keterikatan dunia, lanjut sang guru. Ketika kau berpuasa, kau diajarkan untuk meninggalkan kebutuhan jasmani, tetapi makna yang lebih dalam adalah meninggalkan keterikatan hatimu pada dunia ini. Puasa yang hakiki adalah ketika kau tidak lagi diperbudak oleh keinginan, tidak lagi terikat oleh kesedihan, tidak lagi dikuasai oleh nafsu duniawi. Para murid mulai merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati mereka. Surotama, yang sejak tadi menyimak dengan serius, memberanikan diri bertanya. Lalu bagaimana dengan orang yang berpuasa tetapi masih terikat oleh dunia? Masih sibuk dengan kekayaan, jabatan, atau kehormatan? Syekh Siti Jenar tersenyum. Mereka berpuasa secara lahiriah, tetapi tidak secara batiniah. Puasa mereka hanyalah menahan lapar.
tetapi hati mereka tetap dipenuhi keinginan dunia. Orang yang benar-benar berpuasa adalah mereka yang melepaskan diri dari segala keterikatan selain Allah. Mereka tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi mengejar sesuatu untuk dirinya sendiri. Sebab mereka telah menemukan hakikat puasa yang sesungguhnya. Angin berembus masuk ke dalam surau, membawa ketenangan yang aneh. Para murid merasakan sesuatu yang mengguncang batin mereka. Guru, Ki Wiryadipa berbicara, suaranya berat. Bagaimana cara kami mencapai puasa yang seperti itu? Syekh Siti Jenar menutup matanya sejenak, lalu berkata dengan lembut. Puasa yang hakiki tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tetapi setiap saat dalam kehidupanmu. Puasa adalah menahan diri dari semua yang membuatmu lupa kepada Allah. Saat kau mampu melepaskan dunia dari hatimu, saat kau tidak lagi diperbudak oleh hawa nafsu, saat kau telah menyerahkan dirimu sepenuhnya kepadanya, maka itulah puasa yang sebenarnya. Kata-kata itu menggema dalam hati mereka. Salah satu murid menundukkan kepala. Ada rasa takut yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Jika puasa sejati adalah menanggalkan dunia dari hati, maka bagaimana mungkin ia bisa mencapainya? Selama ini, ia masih mencintai harta, masih takut kehilangan, masih mengkhawatirkan masa depan. Apakah itu berarti ia belum benar-benar berpuasa? Di luar, suara burung terdengar dari kejauhan, menyatu dengan desir angin yang lembut. Para murid terdiam dalam renungan masing-masing. Apa yang selama ini mereka pahami tentang puasa ternyata hanya sebagian kecil dari kebenaran yang lebih besar. Dan kini, mereka mulai mempertanyakan diri mereka sendiri. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan semburat jingga yang lembut. Surau kecil itu masih dipenuhi oleh para murid yang larut dalam perenungan. Setiap pelajaran yang diberikan oleh Syekh Siti Jenar mengguncang pemahaman mereka tentang agama yang selama ini mereka jalani. Setelah membahas puasa, kini sang guru membuka pelajaran berikutnya. Rukun Islam yang keempat adalah zakat, ucapnya perlahan. Tetapi apakah kalian benar-benar memahami maknanya? Para murid terdiam. Sejak kecil, mereka diajarkan bahwa zakat adalah kewajiban bagi yang mampu. Harta yang mereka miliki harus dikeluarkan sebagian untuk orang-orang yang membutuhkan. Namun, apakah ada makna yang lebih dalam dari itu? Ki Wiryadipa menghela napas sebelum bertanya. Guru, bukankah zakat adalah berbagi harta kepada fakir miskin? Apa yang lebih dari itu? Syekh Siti Jenar menatapnya dengan lembut. Benar, secara lahiriah, zakat adalah memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi, apakah hakikatnya hanya sekadar memberi? Para murid mulai merenung. Zakat bukan hanya tentang harta, lanjut Syekh Siti Jenar. Zakat adalah tentang membersihkan diri dari keterikatan dunia. Saat kau memberi, kau tidak hanya sedang menolong orang lain, tetapi juga sedang melepaskan ikatanmu terhadap rasa memiliki. Sebab, segala sesuatu yang ada padamu bukanlah milikmu. Itu semua hanyalah titipan Allah. Surotama, yang sejak tadi mendengar dengan saksama, bertanya, jika segala sesuatu hanyalah titipan, lalu mengapa manusia masih merasa memiliki? Syekh Siti Jenar tersenyum. Karena manusia masih terperdaya oleh egonya. Mereka mengira bahwa harta, kekayaan, bahkan dirinya sendiri adalah miliknya. Mereka takut kehilangan, mereka takut miskin, mereka takut kekurangan. Padahal, semua yang mereka genggam hanyalah bayangan yang pada akhirnya akan hilang. Suasana menjadi semakin hening. Para murid mulai merasa bahwa apa yang dikatakan guru mereka begitu dekat dengan kehidupan mereka. Orang yang telah memahami hakikat zakat, lanjut Syekh Siti Jenar, tidak akan merasa berat untuk memberi, sebab ia tahu bahwa ia tidak memiliki apa-apa. Hatinya sudah bebas dari rasa kepemilikan. Baginya, memberi bukan sekadar kewajiban, tetapi sebuah pelepasan dari beban dunia. Raden Kusuma menatap gurunya dengan penuh kebingungan. Tetapi guru, bagaimana dengan mereka yang berzakat, tetapi masih mencintai hartanya? Masih merasa bahwa ia telah berjasa karena memberi? Syekh Siti Jenar menarik napas dalam-dalam. Itulah zakat yang belum sempurna. Zakat yang sejati adalah saat kau memberi tanpa merasa telah memberi. Saat kau membantu tanpa merasa lebih tinggi dari yang kau bantu.
Saat kau berbagi tanpa ada sedikit pun rasa bangga dalam hatimu. Hati para murid mulai terasa berat. Betapa banyak dari mereka yang masih terikat pada dunia, masih merasa memiliki, masih merasa bangga saat mereka memberi sesuatu kepada orang lain. Zakat bukan hanya membersihkan harta, lanjut Syekh Siti Jenar, tetapi juga membersihkan hati. Seorang makrifat tidak hanya menzakatkan hartanya, tetapi juga menzakatkan egonya. Ia menanggalkan segala sesuatu yang mengikatnya pada dunia, hingga tak ada lagi yang tersisa selain Allah. Angin senja bertiup pelan, membawa ketenangan yang terasa begitu dalam. Para murid terdiam, merasakan betapa jauhnya mereka dari pemahaman ini. Selama ini, mereka mengira telah memahami zakat, tetapi ternyata mereka masih terjebak dalam ego, masih terikat pada dunia. Dan kini, mereka mulai bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar telah berzakat dengan hati mereka, atau hanya dengan tangan mereka? Malam turun perlahan, menyelimuti surau dengan keheningan yang dalam. Hanya suara ombak yang terdengar di kejauhan, seakan ikut menjadi saksi dari pelajaran yang menggetarkan jiwa. Para murid masih duduk bersila, mencoba memahami hakikat zakat yang baru saja diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Namun, sang guru belum selesai. Dengan suara lembut, ia kembali berbicara. Kini kita sampai pada rukun Islam yang terakhir, haji. Para murid menatapnya dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa haji adalah perjalanan suci ke Baitullah, ke Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh umat Islam. Tetapi jika semua rukun Islam memiliki makna yang lebih dalam, apakah haji juga demikian? Pergi ke Makkah, mengelilingi Ka'bah, melempar jumrah, semua itu adalah bagian dari syariat haji, ujar Syekh Siti Jenar. Namun, apakah kalian mengira bahwa perjalanan ini hanya sekadar perjalanan fisik? Surotama menatap gurunya dengan ragu. Bukankah haji adalah kewajiban bagi mereka yang mampu? Guru, bukankah itu bentuk kesempurnaan ibadah seorang muslim? Syekh Siti Jenar tersenyum. Benar, tetapi kau harus memahami bahwa haji yang sejati bukan hanya perjalanan menuju tanah suci, melainkan perjalanan kembali ke asalmu. Haji adalah perjalanan ruhani menuju Allah, perjalanan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Para murid terdiam. Ini adalah pemahaman yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya. Ka'bah yang kalian kelilingi di dunia ini adalah simbol, lanjut sang guru. Tetapi Ka'bah yang sesungguhnya berada dalam diri kalian. Itulah hati yang suci, tempat di mana kau menemukan kehadirannya. Jika seseorang pergi ke Makkah tetapi hatinya masih dipenuhi cinta dunia, apakah ia telah benar-benar berhaji? Ki Wiryadipa mengangguk perlahan, mulai memahami arah pembicaraan ini. Haji sejati, lanjut Syekh Siti Jenar, adalah ketika kau meninggalkan segala keterikatanmu di dunia. Kau melepas keinginan, kebanggaan, ketakutan, dan kesedihan. Kau berjalan, tidak hanya dengan kaki, tetapi dengan hatimu, menuju Tuhanmu. Raden Kusuma menatap gurunya dengan mata penuh kebingungan. Lalu, apakah itu berarti mereka yang belum mampu pergi ke Makkah tidak bisa berhaji? Syekh Siti Jenar menggeleng pelan. Bukan itu maksudku. Berhaji ke Makkah tetaplah bagian dari syariat. Tetapi yang lebih utama adalah berhaji dengan hatimu. Jika kau telah menemukan Ka'bah dalam dirimu, jika kau telah melepas segala beban dunia, jika kau telah sampai pada kesadaran bahwa tiada yang ada selain Allah, maka itulah haji yang sejati. Angin malam bertiup perlahan, menambah kesyahduan suasana. Para murid semakin larut dalam perenungan. Orang yang benar-benar telah berhaji, lanjut Syekh Siti Jenar, tidak lagi merasa memiliki dunia. Ia tidak lagi terikat oleh apapun, sebab ia telah kembali kepada Tuhannya. Ia telah menemukan jalan pulang, meski tubuhnya masih berada di dunia. Para murid kini benar-benar merasakan betapa dalamnya pemahaman ini. Selama ini, mereka mengira bahwa haji hanyalah perjalanan ke Makkah, sebuah ibadah yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang memiliki harta dan kekuatan fisik. Tetapi kini mereka mengerti bahwa haji bukan hanya perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati untuk kembali kepadanya. Dan malam itu, mereka mulai mempertanyakan, apakah mereka sudah memulai perjalanan itu, atau masih terjebak dalam dunia yang fana.
Malam semakin larut, tetapi tak ada satupun murid yang beranjak dari tempatnya. Pelajaran demi pelajaran yang disampaikan Syekh Siti Jenar telah mengoyak pemahaman mereka selama ini. Mereka mulai melihat bahwa Islam bukan hanya apa yang tampak di permukaan, tetapi memiliki kedalaman yang tak terjangkau oleh akal biasa. Syekh Siti Jenar menatap murid-muridnya dengan penuh kelembutan. Kini kalian telah memahami bahwa rukun Islam bukan sekadar kewajiban lahiriah, tetapi simbol dari perjalanan ruhani. Namun, ada satu hal yang lebih penting dari itu semua. Para murid menegakkan punggung mereka. Hati mereka dipenuhi rasa penasaran. Islam itu memiliki dua sisi, lanjutnya, lahir dan batin. Jika kau hanya memahami Islam dari sisi lahir, kau akan terjebak dalam syariat tanpa makna. Kau akan melakukan ibadah, tetapi hatimu kosong. Tetapi jika kau hanya memahami Islam dari sisi batin, kau bisa tersesat dalam pemikiran yang membuatmu jauh dari kebenaran. Maka, Islam yang sejati adalah keseimbangan antara lahir dan batin. Raden Kusuma mengernyitkan dahi. Guru, bagaimana cara kami memahami keduanya dengan benar? Syekh Siti Jenar tersenyum. Syariat adalah jembatan, bukan tujuan. Kau menjalankan syariat untuk menyucikan diri, tetapi kau tidak boleh berhenti di sana. Jika kau hanya melihat Islam sebagai aturan, maka kau akan menjalankan ibadah dengan keterpaksaan. Tetapi jika kau memahami Islam sebagai jalan menuju hakikat, maka ibadahmu akan menjadi kenikmatan. Para murid mulai memahami maksudnya. Surotama bertanya dengan hati-hati, lalu, bagaimana dengan orang yang hanya menjalankan Islam dari sisi lahiriah saja? Syekh Siti Jenar menarik napas panjang. Mereka tetap berada di jalan yang benar, tetapi mereka belum sampai ke tujuan. Seperti orang yang sedang berjalan di padang pasir tetapi tidak pernah menemukan oasis. Mereka menjalankan ibadah, tetapi tidak pernah merasakan kehadiran Allah dalam hatinya. Suasana menjadi semakin hening. Para murid merenungkan kata-kata itu. Islam lahiriah tanpa batiniah akan menjadi kering dan hampa, lanjut sang guru. Tetapi Islam batiniah tanpa lahiriah akan menjadi sesat. Maka seorang makrifat selalu berada di tengah. Ia menjalankan syariat, tetapi tidak terjebak dalam aturan yang membelenggu. Ia memahami hakikat, tetapi tetap teguh dalam hukum Allah. Ki Wiryadipa, yang sejak tadi hanya mendengar, akhirnya bertanya, Guru, bagaimana cara kami menyeimbangkan keduanya? Syekh Siti Jenar menatapnya dengan penuh makna. Kau harus menjalani ibadah bukan karena takut, bukan karena ingin pahala, tetapi karena kau mencintainya. Saat kau sholat, kau harus merasa sedang berbicara dengannya. Saat kau berpuasa, kau harus merasa sedang membersihkan dirimu untuk kembali kepadanya. Saat kau memberi zakat, kau harus merasa bahwa kau sedang melepaskan dunia dari hatimu. Dan saat kau berhaji, kau harus merasa bahwa kau sedang pulang kepada asalmu. Angin malam berembus lebih kencang. Kata-kata itu menusuk ke dalam sanubari para murid. Selama ini, mereka sholat karena takut dosa. Mereka berpuasa karena itu kewajiban. Mereka berzakat karena merasa harus. Mereka ingin berhaji karena dianggap sebagai penyempurna agama. Tetapi kini, mereka menyadari bahwa semua itu harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Islam bukan hanya kewajiban. Islam adalah jalan untuk menemukan hakikat diri. Dan malam itu, para murid mulai bertanya-tanya, apakah mereka telah benar-benar memahami Islam, atau selama ini mereka hanya menjalankannya tanpa makna. Fajar mulai merayap di ufuk timur, menggantikan kegelapan dengan cahaya keemasan yang lembut. Namun, di dalam surau kecil itu, para murid masih larut dalam pemikiran yang dalam. Kata-kata Syekh Siti Jenar terus terngiang di benak mereka, mengguncang segala pemahaman lama yang mereka pegang erat selama ini. Syekh Siti Jenar duduk tenang, menatap mereka dengan pandangan penuh makna. Kita telah membahas Islam lahir dan batin, katanya perlahan. Sekarang, mari kita kembali ke awal, ke dalam syahadat yang sesungguhnya. Raden Kusuma mengangkat wajahnya. Guru, bukankah kami telah membahas syahadat di awal pelajaran? Syekh Siti Jenar tersenyum. Benar.
Tapi syahadat bukan sekadar kalimat yang dihafal dan diucapkan. Syahadat adalah pintu menuju makrifat, menuju pengenalan hakiki akan Allah. Para murid menegakkan tubuh mereka. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang terasa lebih dalam daripada sebelumnya. La ilaha illallah, ujar Syekh Siti Jenar dengan suara yang begitu lembut, tetapi menggema dalam dada para murid. Banyak orang mengira bahwa kalimat ini hanya berarti tiada Tuhan selain Allah. Tapi makrifat mengajarkan lebih dari itu. Kalimat ini bukan hanya tentang menolak sesembahan selainnya, tetapi juga meniadakan keberadaan selainnya. Ki Wiryadipa mengerutkan kening. Apa maksudnya, Guru? Syekh Siti Jenar menatapnya dalam-dalam. Segala sesuatu di dunia ini hanyalah pantulan. Kalian melihat pohon, gunung, lautan, manusia, tetapi semua itu bukanlah wujud sejati. Semua itu hanya bayangan yang bergantung pada cahayanya. Hakikatnya, tiada yang benar-benar ada selain Dia. Suasana mendadak terasa begitu berat. Beberapa murid mulai merasakan sesuatu yang aneh di dalam dada mereka, seperti ketakutan yang bercampur dengan keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Syahadat sejati, lanjut Syekh Siti Jenar, adalah saat seorang hamba melebur dalam keesaannya. Saat ia menyadari bahwa dirinya hanyalah pantulan, bahwa segala yang ia sebut sebagai aku hanyalah ilusi, bahwa yang benar-benar ada hanyalah Allah semata. Surotama menelan ludahnya. Tapi, Guru, jika tiada yang ada selain Allah, lalu apa arti keberadaan kita? Apakah kita ini hanya bayangan? Syekh Siti Jenar mengangguk. Begitulah adanya. Ego yang kalian sebut sebagai aku hanyalah tabir yang menghalangi kalian dari mengenalnya. Selama kau masih merasa bahwa dirimu terpisah darinya, kau masih berada dalam hijab. Tapi saat kau benar-benar memahami makna La ilaha illallah yang sesungguhnya, kau akan menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara kau dan Dia. Sebab tiada yang ada selain Dia. Raden Kusuma merasa tubuhnya bergetar. Selama ini, ia selalu merasa bahwa dirinya adalah entitas yang berdiri sendiri, seorang manusia dengan keinginan, harapan, dan masa depan. Tapi kini, pemahaman itu terasa seperti ilusi belaka. Guru. Suaranya hampir tak terdengar. Jika semua ini hanyalah bayangan, lalu apa gunanya kita hidup? Syekh Siti Jenar menatapnya dengan kelembutan yang mendalam. Hidupmu adalah perjalanan untuk kembali mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Untuk menyadari bahwa kau bukan apa-apa. Bahwa segala sesuatu berasal darinya dan akan kembali kepadanya. Dan saat kau benar-benar memahami itu, maka tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi keterikatan. Sebab kau telah kembali kepada hakikatmu yang sejati. Di luar, fajar telah sempurna. Cahaya keemasan menyelimuti langit, seperti menyambut pemahaman baru yang mulai tumbuh di hati para murid. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai memahami bahwa syahadat bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi sebuah perjalanan menuju kehampaan diri, menuju pelepasan ego, menuju keberadaan yang hakiki. Mereka mulai memahami bahwa untuk benar-benar mengenal Allah, mereka harus terlebih dahulu menghilangkan diri mereka sendiri. Pagi telah berganti siang. Sinar matahari mulai menyapu dedaunan, menciptakan bayangan yang bergetar di lantai surau. Para murid masih duduk dalam keheningan. Pikiran mereka terombang-ambing di antara pemahaman lama dan kebenaran baru yang mereka dengar. Syekh Siti Jenar mengedarkan pandangan ke wajah-wajah yang penuh kegelisahan. Ia tahu, mereka kini berada di ambang perubahan besar. Kalian telah mempelajari rukun Islam dari sisi makrifat, ujarnya tenang. Kini, aku ingin kalian melihatnya sebagai sebuah perjalanan hidup. Para murid mengangkat kepala mereka, menanti kelanjutan kata-kata sang guru. Syahadat, lanjut Syekh Siti Jenar, adalah kelahiran kesadaran. Ia adalah awal dari perjalanan menuju Tuhan. Seorang bayi yang baru lahir tidak tahu apa-apa, hingga suatu hari ia mengenal dunia dan menyadari keberadaannya. Begitu pula manusia. Ia tidak akan benar-benar hidup hingga ia mengenal Tuhannya. Dan syahadat adalah pintu pertama dari kesadaran itu. Para murid mulai memahami bahwa rukun Islam bukan hanya aturan,
tetapi juga cerminan dari perjalanan mereka sendiri. Solat, lanjut sang guru, adalah kehidupan itu sendiri. Seorang manusia menjalani hidupnya dengan berbagai siklus, bangkit, jatuh, merendahkan diri, bersujud dalam kesedihan, lalu kembali bangkit. Seperti itulah solat. Gerakan-gerakannya bukan hanya simbol, tetapi menggambarkan bagaimana hidup manusia selalu bergerak menuju dan kembali kepadanya. Raden Kusuma mengangguk perlahan. Ia mulai melihat bahwa setiap rukun Islam memiliki hubungan erat dengan kehidupan. Puasa, suara Syekh Siti Jenar terdengar lebih dalam, adalah fase penyucian. Saat seseorang mulai mengenal dunia, ia mulai memahami bahwa kehidupan ini penuh dengan ilusi. Ia mulai belajar menahan diri, mengendalikan keinginannya, dan menyucikan jiwanya. Puasa bukan sekadar menahan lapar, tetapi menahan diri dari keterikatan dunia. Beberapa murid mulai menggenggam tangan mereka erat-erat. Mereka kini merasakan betapa dalamnya makna di balik setiap ibadah yang mereka jalankan. Zakat, lanjut Syekh Siti Jenar, adalah pelepasan. Setelah seseorang belajar menahan diri, ia mulai memahami bahwa tidak ada yang benar-benar menjadi miliknya. Ia melepaskan hartanya, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Agar hatinya terbebas dari belenggu dunia, agar ia belajar bahwa segala sesuatu bukanlah miliknya, melainkan hanya titipan dari Allah. Surotama menelan ludahnya. Selama ini, ia merasa bangga setiap kali memberi zakat, tetapi kini ia menyadari bahwa zakat sejati adalah saat ia memberi tanpa merasa memberi. Dan terakhir, ujar Syekh Siti Jenar dengan suara yang semakin lembut, haji adalah kepulangan. Setelah melalui perjalanan panjang, dari kesadaran, perjuangan, penyucian, hingga pelepasan, akhirnya manusia kembali kepada asalnya. Seorang yang telah berhaji sejati, bukan hanya kembali dari Makkah, tetapi kembali kepada Tuhan dengan hati yang telah kosong dari segala sesuatu selainnya. Surau menjadi begitu sunyi. Bahkan angin pun seolah berhenti berembus. Rukun Islam bukan sekadar kewajiban, lanjut Syekh Siti Jenar, tetapi sebuah peta kehidupan. Setiap manusia, jika ia berjalan dengan benar, akan melalui 5 tahapan ini. Hingga akhirnya, ia benar-benar kembali kepadanya dalam keadaan suci. Para murid terdiam lama. Kini mereka mengerti bahwa rukun Islam bukan hanya sekadar aturan yang harus diikuti, tetapi juga jalan untuk kembali kepadanya. Dan mereka mulai bertanya-tanya, sudah sampai di tahap manakah mereka dalam perjalanan ini? Senja mulai turun, mewarnai langit dengan warna merah keemasan. Di dalam surau, para murid masih duduk dalam diam, mencoba memahami perjalanan rukun Islam yang baru saja diungkapkan oleh Syekh Siti Jenar. Namun, di balik semua itu, ada kegelisahan yang belum mereka ungkapkan. Surotama akhirnya menghela napas dan memberanikan diri bertanya, Guru, jika makrifat adalah kebenaran yang begitu dalam, mengapa banyak orang menolak dan mengecamnya? Syekh Siti Jenar menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab, karena kebenaran tidak selalu mudah diterima. Para murid menunggu kelanjutannya dengan penuh ketegangan. Manusia telah lama terbiasa dengan apa yang mereka lihat dan dengar, lanjut sang guru. Mereka dibesarkan dengan ajaran yang mengatakan bahwa Islam adalah aturan, ibadah adalah kewajiban, dan dunia ini nyata. Tetapi ketika makrifat datang dan mengatakan bahwa dunia hanyalah bayangan, bahwa ibadah bukan sekadar ritual, bahwa manusia dan Tuhan tidak benar-benar terpisah, maka itu mengguncang segalanya. Dan kebanyakan manusia tidak siap menerima guncangan itu. Raden Kusuma menatap gurunya dengan mata penuh pertanyaan. Jadi, mereka menolak makrifat karena takut. Syekh Siti Jenar mengangguk. Takut kehilangan keyakinan yang telah mereka pegang seumur hidup. Takut bahwa semua yang mereka lakukan selama ini ternyata belum membawa mereka kepada hakikat sejati. Takut menghadapi kenyataan bahwa ego mereka harus dihancurkan agar bisa menemukan Tuhan. Para murid mulai memahami mengapa ajaran makrifat selalu dianggap berbahaya. Orang yang masih terikat dengan dunia, lanjut Syekh Siti Jenar, akan melihat makrifat sebagai ancaman. Mereka takut kehilangan kendali, takut melepaskan apa yang mereka anggap sebagai milik mereka. Sebab, makrifat mengajarkan bahwa tiada yang benar-benar dimiliki,
termasuk diri mereka sendiri. Ki Wiryadipa akhirnya angkat bicara. Apakah itu sebabnya guru dituduh sesat? Syekh Siti Jenar tersenyum. Bukan hanya aku. Setiap orang yang membawa kebenaran yang mengguncang akan selalu dianggap berbahaya. Lihatlah para nabi, para wali. Mereka semua ditolak, dicerca, bahkan dibunuh. Bukan karena mereka salah, tetapi karena manusia belum siap menerima kebenaran yang mereka bawa. Surau kembali hening. Para murid kini melihat bahwa perjalanan makrifat bukan hanya perjalanan menuju Tuhan, tetapi juga perjalanan yang penuh ujian dan perlawanan. Tetapi ingat, lanjut Syekh Siti Jenar, kebenaran tidak berubah hanya karena manusia menolaknya. Seorang yang telah melihat cahaya tidak akan bisa kembali ke dalam kegelapan. Maka jika kalian benar-benar ingin berjalan di jalan ini, bersiaplah menghadapi dunia yang tidak akan menerimanya dengan mudah. Raden Kusuma mengepalkan tangannya. Lalu apa yang harus kami lakukan, Guru? Syekh Siti Jenar tersenyum. Tetaplah berjalan. Jangan takut ditolak. Jangan takut dicerca. Sebab, mereka yang mencari kebenaran sejati tidak membutuhkan pengakuan dari manusia, tetapi hanya ingin dekat dengannya. Angin senja berembus perlahan, membawa aroma tanah yang mulai basah. Dan malam itu, para murid mulai menyadari bahwa jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang harus ditempuh oleh mereka yang benar-benar ingin mengenalnya. Malam kembali menyelimuti surau kecil itu. Para murid masih tenggelam dalam perenungan panjang. Setelah mendengar bahwa makrifat sering ditolak dan dianggap berbahaya, mereka mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Namun, Syekh Siti Jenar masih belum selesai mengajarkan mereka. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kalian telah memahami bahwa solat bukan hanya gerakan, tetapi kesadaran. Sekarang, aku akan mengajarkan kalian bagaimana menyatukan solat dengan diri kalian sendiri." Para murid mengangkat kepala mereka. Selama ini, kalian mungkin menganggap solat sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan, lanjut Syekh Siti Jenar. Kalian solat 5 kali sehari, lalu kembali kepada urusan dunia. Tetapi seorang makrifat tidak pernah terpisah dari solat, sebab seluruh hidupnya adalah ibadah. Surotama mengernyitkan dahi. Guru, bagaimana mungkin seseorang bisa terus solat tanpa henti? Bukankah manusia memiliki pekerjaan, keluarga, dan kehidupan yang harus dijalani? Syekh Siti Jenar tersenyum. Itulah yang ingin aku ajarkan kepadamu. Solat bukan hanya saat kau berdiri, rukuk, dan sujud. Solat yang sejati adalah kesadaran akan kehadirannya dalam setiap tarikan napasmu. Saat kau bekerja, tetapi hatimu tetap terhubung dengannya, kau sedang solat. Saat kau makan, tetapi kau tetap merasa berserah kepadanya, kau sedang solat. Saat kau berbicara dengan seseorang, tetapi hatimu tetap tunduk kepadanya, maka seluruh hidupmu menjadi solat. Raden Kusuma merasakan tubuhnya merinding. Ia mulai mengerti bahwa solat sejati tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Tetapi bagaimana cara mencapainya, Guru? Tanya Ki Wiryadipa dengan suara penuh ketertarikan. Syekh Siti Jenar menatapnya dengan penuh makna. Dengan menghapus batas antara dirimu dan Tuhanmu. Saat kau solat, jangan merasa bahwa kau sedang berdiri di hadapannya. Sebab itu masih menciptakan jarak. Tetapi rasakan bahwa kau telah menyatu dengannya. Saat kau membaca takbir, rasakan bahwa bukan kau yang mengucapkannya, tetapi Dia yang berbicara melalui mulutmu. Saat kau sujud, rasakan bahwa bukan kau yang bersujud, tetapi Dia yang menghendaki kau untuk tunduk kepadanya. Para murid mulai memahami sesuatu yang belum pernah mereka pikirkan sebelumnya. Jika kau telah mencapai solat yang seperti itu, lanjut sang guru, maka kau tidak akan pernah merasa jauh darinya. Kau tidak perlu menunggu waktu solat, sebab setiap detik dalam hidupmu telah menjadi ibadah. Kau tidak perlu mencari tempat khusus, sebab seluruh alam semesta adalah tempat sujudmu. Kau tidak perlu menunggu azan, sebab hatimu sendiri telah terus berzikir kepadanya. Surotama menelan ludah. Jadi, seorang makrifat tidak membutuhkan solat 5 waktu. Syekh Siti Jenar menggeleng pelan. Bukan begitu. Seorang makrifat tetap menjalankan syariat,
Tetapi ia tidak berhenti di sana. Ia memahami bahwa sholat bukan hanya kewajiban, tetapi jalan untuk terus menyadari keberadaannya. Ia tetap sholat 5 waktu, tetapi di luar itu, ia juga tidak pernah berhenti bersujud di dalam hatinya. Angin malam berembus lebih dingin. Para murid kini mulai mengerti bahwa sholat sejati bukanlah ritual, melainkan keadaan jiwa yang terus terhubung dengannya. Dan malam itu, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini mereka benar-benar telah sholat, atau hanya menjalankan gerakan tanpa kesadaran? Malam semakin larut. Cahaya lampu minyak di dalam surau berpendar redup, menerangi wajah-wajah para murid yang masih larut dalam perenungan. Kata-kata Syekh Siti Jenar mengguncang pemahaman mereka tentang sholat, dan kini mereka mulai menyadari bahwa ibadah sejati bukan hanya ritual, tetapi sebuah keadaan jiwa yang selalu terhubung dengannya. Namun, sang guru belum selesai. Dengan suara yang tenang, ia kembali berbicara. Kini kita masuk ke dalam hakikat zakat, ujarnya. Tetapi bukan sekadar tentang harta, melainkan tentang sesuatu yang lebih dalam. Para murid menegakkan punggung mereka, siap untuk mendengar pelajaran berikutnya. Banyak orang mengira bahwa zakat adalah sekadar kewajiban berbagi harta, lanjut Syekh Siti Jenar. Tetapi ketahuilah, zakat yang sejati bukan hanya tentang memberi, tetapi tentang melepaskan. Raden Kusuma mengernyitkan dahi. Melepaskan, guru? Syekh Siti Jenar mengangguk. Ya, melepaskan segala sesuatu yang membuatmu terikat pada dunia. Melepaskan rasa memiliki, melepaskan keakuan, melepaskan ketergantungan kepada harta, bahkan melepaskan diri dari kebanggaan telah memberi. Para murid saling berpandangan. Seorang yang memberi zakat, lanjut Syekh Siti Jenar, tetapi masih merasa bahwa ia telah berbuat baik, bahwa ia lebih tinggi dari yang menerima, bahwa ia layak dipuji, maka sesungguhnya ia belum benar-benar berzakat. Sebab ia masih terjebak dalam egonya sendiri. Ki Wiryadipa, yang sejak tadi diam, akhirnya bertanya, lalu bagaimana dengan mereka yang memberi dengan ikhlas, guru? Itulah zakat yang sejati, jawab Syekh Siti Jenar. Zakat yang hakiki adalah ketika seseorang memberi tanpa merasa telah memberi. Ia tidak menganggap dirinya telah berjasa, tidak mengharapkan balasan, bahkan tidak merasa bahwa harta itu adalah miliknya sejak awal. Sebab ia sadar, semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan Allah. Beberapa murid menundukkan kepala. Betapa banyak dari mereka yang merasa bangga saat memberi, yang menganggap diri mereka telah berbuat baik. Dan lebih dari sekadar harta, lanjut Syekh Siti Jenar, zakat juga berarti melepaskan beban dalam hatimu, melepaskan rasa benci, melepaskan kesombongan, melepaskan kedengkian. Sebab jika hatimu masih dipenuhi dengan itu semua, maka apalah gunanya kau bersedekah? Bagaimana mungkin kau bisa menganggap diri telah berbagi, sementara di dalam hatimu masih tersimpan rasa ingin lebih dari yang lain? Suasana semakin sunyi. Kata-kata itu begitu dalam, begitu tajam. Raden Kusuma menarik napas panjang. Guru, bagaimana cara kami berzakat dengan benar? Syekh Siti Jenar tersenyum. Berzakatlah tanpa merasa bahwa kau telah memberi. Berbagilah seakan-akan kau sedang mengembalikan sesuatu yang memang bukan milikmu. Jangan biarkan hatimu merasa lebih tinggi dari yang menerima. Sebab yang sejati memberi bukanlah kau, melainkan Allah yang menggunakan tanganmu untuk memberi kepada mereka yang membutuhkan. Para murid terdiam. Dan zakat sejati, lanjut Syekh Siti Jenar, adalah saat kau tidak lagi memiliki apapun di dalam hatimu selain Allah. Saat kau telah melepaskan segala beban dunia, segala rasa kepemilikan, segala keinginan untuk diakui dan dihormati. Itulah zakat yang sesungguhnya, pelepasan ego, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran akannya. Angin malam bertiup pelan. Para murid mulai memahami bahwa zakat bukan hanya tentang harta, tetapi juga tentang hati. Dan malam itu, mereka mulai bertanya, apakah selama ini mereka benar-benar telah berzakat, atau hanya sekadar berbagi dengan hati yang masih penuh keterikatan? Fajar mulai merayap perlahan, menggantikan gelapnya malam dengan cahaya lembut yang menyelimuti surau kecil itu. Para murid masih duduk dalam kebisuan, mencerna setiap kata yang telah diucapkan oleh Syekh Siti Jenar. Namun,
Pelajaran belum usai. Hari ini, ujar Syekh Siti Jenar dengan suara lembut, kita akan membahas tentang perjalanan haji. Para murid menatapnya dengan penuh perhatian. Kalian telah mengetahui bahwa haji adalah rukun Islam yang terakhir. Lanjutnya, orang-orang pergi ke Makkah, mengelilingi Ka'bah, melempar jumrah, dan berdiri di Arafah. Tetapi, apakah kalian mengira bahwa perjalanan ini hanyalah perjalanan fisik? Ki Wiryadipa mengerutkan dahi. Bukankah haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu? Guru. Syekh Siti Jenar tersenyum. Benar. Tetapi makna haji lebih dalam dari sekadar perjalanan menuju tanah suci. Haji sejati bukanlah sekadar perjalanan jasmani, tetapi perjalanan ruhani kembali kepada asalmu. Para murid terdiam. Ketika seseorang pergi berhaji, lanjut Syekh Siti Jenar, ia meninggalkan rumahnya, pekerjaannya, hartanya. Ia meninggalkan semua yang ia cintai di dunia. Ini adalah simbol bahwa ia sedang meninggalkan keterikatan duniawi, bahwa ia sedang bersiap untuk kembali kepada Tuhannya. Angin pagi berembus lembut, membawa aroma tanah yang basah. Ka'bah yang kalian kelilingi, suara Syekh Siti Jenar semakin dalam, adalah lambang dari hati kalian sendiri. Ketika seorang hamba telah mengenal Tuhannya, maka hatinya menjadi tempat suci di mana cahayanya bersemayam. Maka berhajilah bukan hanya ke Ka'bah yang ada di Makkah, tetapi juga ke Ka'bah yang ada di dalam dirimu, ke dalam hatimu yang suci. Raden Kusuma mulai memahami sesuatu yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Saat kau melempar jumrah, lanjut sang guru, kau tidak hanya melempar batu, tetapi kau sedang melempar ego dan hawa nafsumu. Kau sedang membuang semua penghalang antara dirimu dan Tuhanmu. Kau sedang menanggalkan segala sesuatu yang masih mengikatmu kepada dunia. Para murid mulai merasakan sesuatu yang menggetarkan hati mereka. Dan puncaknya, kata Syekh Siti Jenar, adalah ketika kau berdiri di padang Arafah. Itulah simbol dari saat di mana seorang hamba berdiri dalam keadaan kosong, tanpa apa-apa, hanya dia dan Tuhannya. Ia telah meninggalkan segalanya. Ia telah melepaskan semua keinginan dan keterikatannya. Ia berdiri dalam keadaan suci, siap untuk kembali kepadanya. Surotama menelan ludahnya. Guru, apakah itu berarti seseorang bisa berhaji tanpa pergi ke Makkah? Syekh Siti Jenar menatapnya dengan penuh makna. Haji ke Makkah tetaplah sebuah syariat yang harus dijalankan bagi yang mampu. Tetapi haji yang sejati tidak hanya tentang perjalanan jasmani. Jika seseorang telah menemukan Ka'bah dalam hatinya, jika ia telah melempar jumrah dalam dirinya, jika ia telah berdiri di Arafah dengan penuh kesadaran, maka ia telah mengalami haji dalam makna yang lebih dalam. Para murid semakin larut dalam pemikiran mereka. Dan setelah seseorang berhaji, lanjut sang guru, ia tidak boleh kembali menjadi seperti sebelumnya. Ia harus menjadi manusia yang baru. Sebab haji sejati bukan hanya perjalanan pulang ke kampung halaman, tetapi perjalanan pulang ke Tuhannya. Di luar surau, cahaya matahari mulai menyapu dedaunan, menciptakan bayangan yang bergetar di tanah. Dan para murid mulai bertanya pada diri mereka sendiri, apakah mereka sudah mulai berhaji dalam diri mereka, atau masih terjebak dalam perjalanan yang tak pernah benar-benar membawa mereka kembali kepadanya? Matahari semakin naik, menyinari surau kecil di tepi pantai itu dengan cahaya keemasan. Para murid masih duduk dalam kebisuan, tetapi bukan kebisuan tanpa makna. Di dalam hati mereka, badai pemikiran terus bergolak. Syekh Siti Jenar menatap mereka satu persatu, seakan membaca isi hati mereka. Kemudian, dengan suara yang dalam dan tenang, ia berkata, Islam bukan hanya agama yang kau jalani, tetapi juga kesadaran yang harus kau pahami. Para murid menatapnya dengan penuh perhatian. Banyak orang mengira bahwa Islam hanya terbatas pada aturan, lanjutnya. Mereka menjalankan syariat, tetapi tidak merasakan hakikatnya. Mereka sholat, berpuasa, berzakat, berhaji, tetapi hati mereka masih merasa terpisah dari Tuhannya. Raden Kusuma menarik napas dalam-dalam. Guru, lalu bagaimana cara mencapai Islam yang hakiki? Syekh Siti Jenar tersenyum tipis. Islam sejati bukan sekadar menjalankan aturan, tetapi tentang menyadari bahwa tiada yang ada selain Dia.
bahwa kau bukan hanya seorang hamba yang beribadah kepadanya, tetapi kau adalah bagian dari kehendak-Nya. Setiap gerakanmu, setiap napasmu, bahkan setiap pikiranmu, semuanya berasal darinya dan kembali kepadanya. Para murid merasakan bulu kuduk mereka meremang. Ketika kau masih merasa bahwa ada aku dan ada dia, lanjut sang guru, maka kau masih dalam hijab. Tetapi ketika kau menyadari bahwa semua yang kau lihat, semua yang kau rasakan, semua yang kau alami, semuanya hanyalah manifestasi darinya, maka saat itulah kau telah mencapai Islam yang hakiki. Surotama menelan ludahnya. Apakah itu berarti manusia dan Tuhan adalah satu, Guru? Syekh Siti Jenar menatapnya dengan tatapan tajam. Tidak ada dua yang harus disatukan. Sejak awal, hanya ada dia. Hanya saja, manusia belum menyadarinya. Mereka masih melihat dirinya sebagai makhluk yang terpisah, masih terjebak dalam ilusi keakuan. Padahal, siapa yang menggerakkan mereka? Siapa yang memberi mereka kesadaran? Bukankah semua itu datang darinya? Para murid kini merasakan betapa besar jurang yang selama ini membatasi pemahaman mereka. Lalu bagaimana cara mencapai kesadaran itu, Guru? Tanya Ki Wiryadipa. Syekh Siti Jenar menatapnya dalam-dalam. Dengan meleburkan dirimu dalamnya. Dengan menghilangkan keakuanmu. Hingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan dia. Itulah Islam yang sejati. Kepasrahan total. Bukan hanya dalam perbuatan, tetapi dalam keberadaan. Suasana menjadi begitu sunyi. Seakan seluruh alam pun ikut menyimak. Dan ketika kau telah mencapai Islam yang sejati, lanjut Syekh Siti Jenar, kau tidak lagi melihat dunia ini sebagai sesuatu yang nyata. Kau tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi takut mati, tidak lagi merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar milikmu. Sebab, tiada yang ada selain dia. Di luar, angin laut berembus perlahan, membawa aroma asin yang khas. Para murid mulai memahami bahwa Islam bukan hanya sekadar agama yang mereka jalani, tetapi sebuah kesadaran yang harus mereka capai. Dan malam itu, mereka mulai mempertanyakan, apakah mereka benar-benar telah menjadi Muslim, atau hanya menjalankan Islam tanpa memahami hakikatnya? Malam turun perlahan, menggantikan terang dengan kelam yang pekat. Di dalam surau kecil itu, suasana menjadi begitu hening. Para murid duduk dalam diam, mencerna segala pelajaran yang telah mereka terima dari Syekh Siti Jenar. Namun, ada satu pertanyaan yang masih menggantung di benak mereka. Syekh Siti Jenar memandang mereka dengan penuh kelembutan, lalu berkata, "Sekarang, kita sampai pada akhir perjalanan. Kalian telah memahami hakikat rukun Islam, tetapi ada satu hal yang harus kalian hadapi pada akhirnya, kematian." Para murid menahan napas. Kata, kematian, menggema di dalam dada mereka, membawa rasa takut yang tak terucapkan. Kematian adalah sesuatu yang pasti, lanjut sang guru. Tetapi apakah kalian mengira bahwa kematian hanyalah saat tubuh berhenti bernapas? Apakah kalian mengira bahwa kehidupan ini berakhir ketika ruh meninggalkan jasad? Raden Kusuma menatap gurunya dengan mata penuh kebingungan. Lalu apa yang sebenarnya terjadi saat seseorang mati, Guru? Syekh Siti Jenar tersenyum. Kematian sejati bukanlah berhentinya jasad, tetapi sirnanya keakuan. Seorang yang telah mencapai makrifat tidak menunggu kematian jasmani, sebab ia telah mengalami kematian sebelum mati. Ia telah melebur dalam cahayanya, hingga yang tersisa bukan lagi dirinya, tetapi hanya dia. Para murid mulai merasa sesuatu yang dalam menusuk ke dalam sanubari mereka. Kematian makrifat, lanjut Syekh Siti Jenar, adalah ketika seorang hamba tidak lagi merasa dirinya terpisah dari Tuhannya. Ia tidak lagi memiliki keinginan duniawi, tidak lagi merasa bahwa ia memiliki sesuatu, tidak lagi terikat oleh kesedihan atau kebahagiaan dunia. Ia telah kembali kepadanya, meski tubuhnya masih berada di dunia ini. Ki Wiryadipa akhirnya bertanya dengan suara pelan, "Guru, bagaimana cara mencapai kematian sebelum mati?" Syekh Siti Jenar menatapnya dengan pandangan yang tajam. Dengan membunuh egomu. Dengan menanggalkan segala keterikatan yang kau miliki di dunia ini. Dengan menyadari bahwa kau bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, selain bagian dari kehendaknya.
Saat kau tidak lagi merasa memiliki identitas yang terpisah, saat kau telah menyerahkan dirimu sepenuhnya kepadanya, saat itulah kau telah mati sebelum mati. Angin malam berembus perlahan. Para murid kini merasakan betapa besar perbedaan antara mereka dan gurunya. Syekh Siti Jenar telah melebur dalamnya. Ia tidak lagi memiliki keinginan untuk diakui, tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi melihat dunia sebagai sesuatu yang nyata. Ia telah sirna, dan yang tersisa hanyalah cahayanya. Dan ketika jasad akhirnya benar-benar mati, lanjut sang guru, maka seorang makrifat tidak merasakan perbedaan. Sebab ia telah mati sejak lama, ia telah kembali kepadanya sebelum tubuhnya dikuburkan. Ia tidak takut mati, sebab ia telah hidup dalam kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang bukan lagi miliknya, tetapi miliknya. Para murid merasakan sesuatu yang asing dalam diri mereka. Ada ketakutan, tetapi juga ada ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di luar, bulan bersinar terang, menyinari wajah-wajah yang kini tak lagi sama seperti sebelumnya. Dan malam itu, mereka mulai bertanya, apakah mereka telah benar-benar hidup, atau selama ini mereka hanya menunggu kematian yang tak pernah mereka persiapkan?